Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Banjir Darah ini memang kami tulis dengan maksud dia menjadi bacaan semua kalangan. Kami berpikir pada saat itu dengan Mas Toaf bagaimana menulis buku yang berlatar sejarah itu kalau dibaca itu seperti hiburan, seperti nonton film. Katakanlah ini kalau film thriller gitu ya, action thriller campur ada horornya. Meskipun ada horor, nyatanya juga film-film yang bergenre seperti itu ternyata yang memang paling disukai. Itu latar belakang. Nah, dalam 30 tahun terakhir ini, kita telah melahirkan apa yang saya tulis kemarin sebagai The Lost Generation. Generasi milenial adalah the lost generation. Generasi yang berjalan di tengah kegelapan sejarah. Sudah berjalan di tengah jalan kegelapan, tidak ada penerang, nyaris tidak ada penerang, tongkat pun hilang. Jadi inilah alasan penting mengapa buku ini ditulis. Dan ketika pada akhir Agustus 2015, saya dan Mas Toaf memutuskan bahwa inilah saatnya waktu dan momentum yang tidak bisa ditarik kembali untuk menulis buku ini. Maka saat itu lahirlah ayat-ayat yang disembelih. Jadi memang membahas PKI itu yang begitu multifaset, kami berpendapat mengambil satu angle yang mudah untuk mengidentifikasi, mendefinisikan apa itu komunisme atau apa itu PKI dengan suatu sudut pandang PKI itu kejam, PKI itu bengis. Nah, itulah. Kembali kepada situasi yang kita hadapi sekarang ini, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Apa yang sudah sejak dua pembicara tadi sampaikan adalah apa yang sudah saya sebutkan sebagai kita kehilangan satu generasi dalam kurun 30 tahun ini. Jadi kalau generasi milenial itu lahir, ada yang lahir tahun 90 misalnya, ketika umur 10 tahun itu dia baru kelas 4 SD. Pada tahun 2000 itu dan berturut-turut terus pada tahun-tahun berikutnya secara konsisten pelajaran sejarah perjuangan bangsa itu hilang. Mungkin maksudnya adalah baik, namun ternyata atas nama koreksi, atas nama ketidaksukaan terhadap Orde Baru, maka hal-hal yang baik pun kemudian juga dihilangkan. Itu yang terjadi. Kemudian berlanjut kepada semangat euforia yang namanya kebebasan informasi yang akhirnya juga film G30S PKI pada saat itu yang biasa ditonton kemudian tidak ditayangkan. Nah, hal itu akhirnya melahirkan apa yang kita lihat hari ini, bahkan kalau kita tanya anak-anak sekarang PKI itu apa tidak tahu. Sementara di sisi lain dari kalangan-kalangan yang memang suaranya kurang terdengar baik ya. Berbagai kalangan yang memiliki paham ke arah komunisme ini terus memproduksi narasi-narasi, produk-produk literasi, buku-buku, dan banyak sekali yang intinya berupaya terus untuk menghilangkan jejak, mengaburkan sejarah, dan pada akhirnya kalau bisa itu menghapuskan bukti-bukti dan jejak-jejak sejarahnya itu. Nah, jadi di dalam buku ini kita coba narasikan kembali, kita rekonstruksikan kembali. Jadi diskusinya bukan hanya soal 30 September saja, tetapi kami coba sajikan melalui riset lapangan, wawancara para saksi, para korban di berbagai daerah, dari
berbagai kurun masa tertentu. Maka jika membaca buku ini dari awal sampai akhir akan bisa ditemukan benang merahnya. Ya, ini katanya suaranya kurang keras. Sudah bisa. Ya. Baik, saya ulang lagi bahwa di dalam buku ini ketika dibaca dari awal akhir akan menemukan benang merah bahwa rentetan peristiwa-peristiwa yang menyangkut Partai Komunis Indonesia selama di Indonesia itu memang meninggalkan jejak yang memang tidak kita temukan sisi baiknya. Maka kembali kepada hal itu, setelah membaca buku ini, maka kita akan menemukan 5 rukun untuk mengetahui bagaimana wajah komunisme itu. Jadi ada 5 rukun itu adalah, pertama adalah ideologi mereka, pemikiran mereka. Jadi secara ideologi komunis ini memang diajarkan oleh nabinya Karl Marx dan Engels melalui buku Das Kapital itu. Kemudian mereka berdua juga menerbitkan Manifesto Komunis. Jadi kalau kita baca, Karl Marx mengatakan demikian. Bila waktu tiba, kita tidak akan menutupi terorisme kita. Kami tidak punya belas kasihan dan kami tidak meminta dari siapapun rasa belas kasihan. Bila waktunya tiba, kami tidak mencari-cari alasan untuk melaksanakan teror. Cuma ada satu cara untuk memperpendek rasa ngeri mati musuh-musuh itu, dan cara itu adalah teror revolusioner. Jelas di dalam ini tertulis ajarannya adalah teror cara pendekatannya. Sudah jelas? Oke. Kemudian Marx juga berkata, eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Pendek kata, aku menaruh dendam kepada Tuhan. Agama adalah narkoba bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama dari semua hujatan. Nah, ini ajaran dari pendiri komunisme seperti itu. Jadi pertama adalah memang anti Tuhan, kemudian ajarannya selalu membuat dendam dan menghujat agama. Kata agama jadi siapa saja, manusia-manusia, tokoh, lembaga yang berafiliasi kepada ajaran agama maka akan menjadi musuh dari komunisme ini. Jadi adik-adik milenial mesti ngajinya itu harus kafah. Untuk bisa kafah, maka struktur berpikirnya harus runtut. Jadi ini kita coba bantu itu ya. Dari sisi pemikirannya seperti itu. Oke, pertama adalah jalan teror. Yang kedua anti agama, memusuhi agama. Tambah satu lagi, itu di dalam Manifesto Komunis itu tertulis tujuannya adalah merebut kekuasaan dengan cara kekerasan. Ini dari sisi politiknya seperti itu. Kemudian nanti ada satu kitab lagi yang ditulis oleh Vladimir Zakladin. Jadi Zakladin ini adalah tokoh yang menjadi penasehat pimpinan komunis di Soviet pada saat itu. Ada 18 ayat-ayat cara yang dipraktekkan. Pertama adalah berdusta. Kalau jadi komunis, jadi PKI, ini wajib nih 18 ini.
kemudian memutar balikkan fakta, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, membenci, mencaci maki, menyiksa, memperkosa, merusak, menyabot, membumi hanguskan, membunuh, dan membantai. Dari 18 cara itu, nah kita lihat. Nah, oke. Pertama adalah ini tadi rukunnya nomor 1, pemikiran dan ideologinya. Yang kedua adalah mengenali PKI adalah bagaimana sejarahnya. Sejarah komunisme dunia selama 76 tahun sejak 1917 sampai 1991 berhasil mengomuniskan 75 negara. Tidak itu memberikan yang namanya kesejahteraan, kebaikan bagi rakyat mereka sendiri. Yang ada adalah penderitaan, penyiksaan demi penderitaan. Sepanjang kurun itu, menurut penelitian Joseph Rummel, ini adalah profesor yang selama 40 tahun tekun meneliti komunisme dunia. Itu mencatat terdapat 120 juta lebih nyawa yang dibantai. Nah, itu dari sisi sejarah dunia. Lalu sejarahnya di Indonesia bagaimana? Nah, coba kita tampilkan di buku ini, kita rangkum. Mulai tahun 1926, kemudian 3 bulan sejak proklamasi kemerdekaan, bulan Oktober 1945, itu sudah mulai kiprah kekejaman pembantaian yang dilakukan orang-orang yang berafiliasi kepada Partai Komunis ini. Pertama kejadian di Pantai Mau, Tangerang, ada di Lebak, dan juga ada di berbagai daerah lain. Itu tahun 45. 1 tahun berikutnya kejadian ada peristiwa di 3 daerah, dikenal begitu ya. Di Tegal, kemudian di Brebes, di Pekalongan. Tokohnya bernama Kutil. Kutil ini jelas-jelas mendeklarasikan negara komunis Talang. Itu tahun 46. Tahun 48 itu kemudian di Madiun, di kampung saya, itu Amir Syarifuddin, tokoh PKI pada saat itu mendeklarasikan negara Republik Soviet Indonesia. Jadi semacam cabangnya negara komunis di Uni Soviet yang pada saat itu dipimpin Stalin. Kemudian perilakunya sama, di situ terjadi pembantaian demi pembantaian. Ada 7 sumur neraka di sana disebut, di 24 tempat. Jadi banyak monumen-monumen yang bisa sekarang masih bisa disaksikan. Kemudian berlanjut, ini tahun 48. Timbul pertanyaan yang menarik, tidak lama peristiwa yang masih hangat di dalam ingatan kaum muslim, entah kenapa pada 1950 PKI ini oleh Presiden Soekarno diakomodir. Kemudian sejarah polanya sama ya, dari 18 tadi yang disampaikan. Jadi sepanjang 60 sampai 65 itu banyak sekali peristiwa teror, peristiwa pembunuhan yang nanti bisa dibaca di buku ini. Jadi semua sumbernya kami wawancara dari para korban, para saksi hidup. Jadi 30 September itu hanyalah puncak saja, karena memang peristiwanya sangat besar. Nah, itu dari sisi sejarahnya. Intinya
tidak meninggalkan sejarah jejak gemilang dari sisi kemanusiaan. Jadi apanya yang harus diikuti itu. Yang ketiga adalah kenali orang-orangnya. Jadi orang-orangnya khas. Karena ideologi yang diajarkan seperti itu, maka ya semua tindakannya akan sesuai dengan pola ajaran yang telah disampaikan. Yang keempat, untuk mengidentifikasi komunisme ini adalah kenali tindakan mereka. Nah, tindakan mereka itu menghalalkan segala cara, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian perilakunya, jadi perilakunya khas. Jadi mereka itu anti nilai-nilai, tidak ada yang namanya toleransi, tidak ada. Komunis tidak pernah bisa mau hidup berdampingan dengan pihak-pihak yang lain. Jadi mereka kalau berkuasa itu ingin hanya komunis saja. Jadi misalnya kalau dulu itu di zaman Musso itu apa namanya ada yel-yel yang begitu melecehkan Islam. Mereka membuat puisi misalnya pondok bro langgar bubar santri mati. Kemudian pada tahun 60-an sebelum 30S itu memang kalimat-kalimat agitasinya itu memang sudah sangat menjurus dan kejam. Mereka menggunakan kata ganyang. Ganyang itu kalau dalam bahasa Jawa itu seperti melahap sesuatu makanan ringan saja. Jadi mengatakan ganyang kabir. Kabir itu adalah kapitalis birokrat. Yang dimaksud adalah para pengusaha dan para pekerja negara lah. Kemudian ganyang setan desa. Jadi mereka orang-orang yang penguasa di desa seperti para kiai biasanya punya lahan luas, mereka masuk sasaran. Jadi kalimat-kalimatnya seperti itu. Jadi perilaku yang memang tidak ada toleran di situ dan selalu memusuhi. Misalnya mereka membuat karya ludruk, karya seni, judulnya sangat menyakitkan umat Islam. Judulnya begini, Matine Gusti Allah. Nah, kemudian sunate malaikat Jibril. Malaikat Jibril dibilang sunat. Ada lagi Gusti Allah mantu. Jadi dibilang Allah itu sedang mantu dan seterusnya. Ini adalah ekspresi bentuk-bentuk perilaku yang memang sudah seperti itu. Sesuatu yang sangat menyedihkan, generasi kita saat ini begitu mudahnya terpukul pada utopia, janji-janji yang bernama kesejahteraan itu. Itu padahal iklan kulit-kulit saja. Jadi gimmicknya PKI seperti itu. Maka hari ini saya bantu facelift, ya kan? Topengnya kita buka. Kenali 5 hal itu ya. Jadi rangkumannya, ideologinya, pemikirannya, sejarahnya, manusianya, diidentifikasi, tindakannya selalu menghalalkan segala cara, berbagai dalih pokoknya. Kalaupun salah dia akan mengelak, menyalahkan orang lain. Yang kelima perilakunya. Jadi ini yang bisa dipelajari dari buku yang kami tulis. Demikian sudah 15 menit. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.